kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada saat ini. Apa kabar hari ini? Di hari Jumat Agung. Ya, hari ini libur saudara ya, 15 April 2022. Kita memperingati kematian Yesus Kristus. Mari siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami dan sungguh terbukti Engkau mengasihi kami dengan matinya Yesus di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami bukan lagi orang berdosa, tetapi kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan karena itu kami juga diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kami hidup dalam damai sejahtera sukacita yang daripadamu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah saudara, hari ini kita berada di hari Jumat Agung. Kita memperingati hari di mana Yesus dieksekusi mati di kayu salib demi saudara dan saya. Mari kita saksikan dulu video klip berikut ini ya.
Saudara, hari ini kita tentu berada di hari Jumat Agung. Jumat Agung adalah memperingati peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib untuk melunasi utang dosa umat manusia. Ia merelakan dirinya untuk dihina, disiksa, bahkan dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Namun saudara, ia hadapi itu semua untuk memenuhi panggilan sebagai wujud kasih Allah akan dunia ini. Di Yohanes pasal 3 ayat 16 kita tahu bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kematian Yesus bukanlah kehendaknya, melainkan keputusan yang telah ia amanatkan tentang dia. Maka ia menyerahkan segalanya pada kehendak Bapanya yang mengutus dia untuk hadir di dunia yang saat itu telah berbuat dosa secara luar biasa. Ia telah berkali-kali mengungkapkan pada pengikut-pengikutnya bahwa akhir segala hidupnya di dunia ini adalah penderitaan, diperlakukan tidak wajar, bahkan dibunuh. Saudara bisa baca itu di Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Saudara, Jumat Agung mengingatkan saudara dan saya ke dalam peristiwa sejarah kematian Kristus, yang merupakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan peringatan kematian Yesus Kristus adalah bahagian yang terpenting dalam sejarah orang-orang percaya kepada Yesus. Sebab belum pernah sejarah terjadi seperti itu. Ya, belum pernah terjadi. Di mana saat ia tergantung dalam suasana kesakitan, ternyata ia masih sanggup mengungkapkan kata-kata seperti ini. Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tercatat dalam Lukas pasal 23 ayat 24. Ini sesuatu yang aneh tapi nyata, saudara. Ya kan? Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang tidak lazim, tidak umum, saudara. Tetapi dengar baik, tanpa penyaliban Kristus, maka tidak ada artinya hidup kita sebagai orang Kristen. Sebab kita hidup menuju kepada kematian yang kekal. Tetapi syukur kepada Allah, puji Tuhan, haleluya 12 kali, bahwa Dia, yaitu Yesus Kristus, telah menggantikan posisi kita. Saudara, ada sebuah lagu rohani yang kata-katanya luar biasa. Dikatakan begini, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Saudara, lirik lagu ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen, sebagaimana Kristus setia terhadap panggilannya, maka tidak ada hal-hal apapun yang dapat merintangi perjalanan hidupnya. Yang utama tujuannya ialah apa? Yang utama ialah agar kuasa dan kemuliaan Allah itu terwujud di bumi ini, agar segenap umat manusia percaya bahwa Dialah Yesus, anak Allah, sebagai wujud
kehadiran Allah di bumi ini. Di mana Yesus setia kepada pengutusnya, maka dari itu kita juga yang telah percaya kepadanya, maka kita harus setia, ya. Kita juga harus setia terhadap panggilan dan pengutusannya. Yesus adalah Injil atau firman yang telah menjadi manusia, hidup bersama dengan manusia dan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Saudara baca itu di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sungguh luar biasa kepedulian Allah bagi manusia yang tidak berdaya ini dikuatkan kembali lewat kasih-Nya. Maka kita mempercayai Dia dan teguh berdiri walaupun diperhadapkan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Apalagi saat kita melaksanakan kehendak Sang Pengutus, yaitu Yesus Kristus yang merelakan dirinya disalibkan di Bukit Golgota. Kita berbangga hidup ini, saudara, sebab melalui Yesus Kristus kita telah diselamatkan bukan oleh kebaikan kita, bukan karena amal perbuatan baik kita, bukan karena gagah dan hebatnya kita, namun oleh anugerah, kasih dan setia Yesus Kristus yang menggantikan saudara dan saya agar hubungan yang telah putus dengan Allah dibuka kembali. Amin. Maka dari itu, kita yang telah percaya pada kemahakuasaan Allah melalui pemberitaan Injil, orang percaya bukanlah orang yang hanya memiliki iman dalam Kristus Yesus, melainkan orang percaya adalah orang yang beriman pada Yesus Kristus sebagaimana diberitakan melalui Injil. Iman itu selalu terkait pada firman Allah, tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Seperti Yesus mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu. Walaupun ia menawarkan mengambil cawan itu dari dia. Iya kan? Sekiranya mungkin, dia begitu kan kalimatnya, cawan ini bisa berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan saudara perhatikan, ketundukannya pada Bapa mengingatkan kita agar tunduk juga pada Kristus dan Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya kan? Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Kita harus hidup menurut firman Allah. Yesus tunduk tanpa ragu-ragu pada sengsara itu. Sebab di balik sengsara itu ada kekuatan Allah yang melindungi. Demikian juga orang Kristen harus tunduk tanpa ragu-ragu lagi pada kuasa kehendak Yesus itu. Walaupun di sana sini masih ada rintangan, tantangan yang harus kita lewati sebagai orang percaya. Kita harus tetap berpegang teguh pada ajarannya, percaya pada janjinya, mengindahkan peringatannya, dan menuruti perintahnya. Saudara, penderitaan Yesus adalah menunjukkan kesetiaannya pada Allah dan kasihnya pada manusia. Maka melalui kasihnya itu kita berkarya melalui menyampaikan kasih Allah lewat perbuatan kita. Amin. Kita mulai dari keluarga kita tentunya, kemudian jemaat kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya kan, mulai dari Yerusalem, Yudea
Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Namun mari kita andalkan kekuatan Allah yang telah dibuktikannya saat Yesus ada di dunia ini. Sehingga ia tetap setia walaupun harus disalibkan. Ia tidak berubah, maka kita pun tidak boleh berubah. Amin. Ya, kasih kita kepadanya jangan pernah berubah. Sekali percaya, seumur hidup percaya. Sekali Yesus, harus tetap Yesus. Nah, jadi seseorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Suatu saat Tuhan akan ubahkan air mata menjadi mata air. Amin. Dan seseorang yang taat kepada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Suatu saat Tuhan akan gantikan kekurangan itu menjadi kelimpahan. Dan seseorang yang tekun berdoa, beribadah, membaca Alkitab bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Tetapi dengar baik, suatu saat pasti ada kelegaan. Masa sukar harus kita tetap tegar walaupun bergumul, ya kan? Karena pasti ada harapan. Selamat memperingati hari kematian Yesus Kristus, Jumat Agung. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan supaya kami tetap setia kepadamu. Sebab Engkau telah menunjukkan kesetiaan itu. Walaupun Engkau harus mati di kayu salib. Engkau telah mengajarkan kami untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kami. Kami harus mengutamakan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk tetap tegar di tengah situasi yang sulit. Karena kami tahu ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan. Engkau Tuhan yang satu saat akan mengganti air mata menjadi mata air. Engkau akan menggantikan kekurangan dengan kelimpahan. Berkati seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Seluruh sahabat Galilea dan jemaat Galilea Community of Christ. Terima kasih yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau berbelas kasihan, Engkau berkemurahan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti